Bab 2, Panjang Umur Hokage Bab 2. Bab 02, Tim Pernikahan. Keesokan paginya, Masahiko berjalan keluar dari kamarnya dengan sepasang mata panda dan pergi ke aula pertemuan klan. Sepanjang jalan, salah satu anggota klan yang sedang melakukan latihan pagi memberinya tatapan dingin yang biasa, tetapi Masahiko, yang sedang dalam suasana hati yang baik, tidak memperhatikannya. Di aula, Masahiko mendapati dirinya yang pertama tiba. Karena kegembiraannya entah bagaimana, dia datang terlalu dini. Kecuali beberapa orang yang bertanggung jawab untuk membersihkan tempat tersebut, peserta yang dituju belum juga datang. Meeting baru akan dimulai pada sore hari, yang masih 2 jam lagi. 1 jam lagi setelah itu, saat tim pendamping akan tiba untuk menemani Mito ke kediaman Senju. Pikirannya bersemangat, tetapi tubuhnya terlalu lelah. Bagaimanapun, ini masih terlalu dini, dan Masahiko tertidur di kursinya. 2 jam berlalu dengan cepat, dan petugas pertemuan telah tiba. Orang-orang ini adalah elit sejati dari klan, orang-orang berpangkat tinggi yang sebagian besar adalah orang tua. Dengan kata lain, semua orang di sini lebih kuat dari Masahiko. Petugas lain telah memperhatikan bahwa Masahiko sedang tidur. Mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya mengindahkannya dengan senyuman, mungkin mereka hanya terbiasa. Setelah beberapa saat, Patriark dan 3 tetua memasuki ruangan. Kemudian mereka duduk di kursi tertinggi. Patriark pemimpin klan, batuk, dan yang diam mengendalikan aula. Ketika dia hendak berbicara, dia memperhatikan bahwa Masahiko sedang tidur dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Paman, bangun. Kenapa kamu selalu tidur?" "Hah," kata Masahiko, dan semua orang bisa melihat 2 lingkaran hitam di sekitar matanya. Salah satu klan tidak bisa menahan tawanya dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Semua orang di dalam aula pertemuan mulai tersenyum dan tertawa bersama, sementara Masahiko masih bermimpi. "Oke, tolong tahan dirimu, dan mari kita mulai pertemuan ini." Patriark segera memulai pertemuan untuk menenangkan situasi. Setiap saat tim dari klan Senju akan tiba untuk mengantar Mito ke pesta pernikahan, mari kita sambut mereka dengan cara terbaik. Petik 2. Ya, pernikahan ini akan membawa kita lebih dekat dengan klan Senju. Di era perang yang kacau ini akan memainkan peran utama dalam keselamatan kita. Semua orang harus mengingat hal ini. Salah satu penatua menjawab. Penatua kedua melirik Masahiko, lalu berkata, "Patriark, kami percaya pada kebijaksanaan Anda dalam menangani acara ini. Dan kami percaya bahwa Anda memahami bahwa ini adalah masalah penting bagi klan kami karena Anda adalah yang paling bijaksana dari kami. Tapi apakah aman hanya mengirim 1 orang dari klan kita untuk mengawal pengantin wanita? Saya yakin itu tidak akan menjadi masalah. Pengamanan pengantin wanita adalah tanggung jawab Senju. Kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Masahiko Dono akan menjaga Mito, dan menunggunya untuk menetap dengan Senju. Setelah 1, atau katakan saja lebih dari beberapa bulan, jika paman menganggap situasinya sudah beres, dia akan kembali." Sang Patriark menjawab, sambil berpura-pura tidak mendengarkan ejekan para sesepuh lainnya. Penatua ketiga melirik Masahiko dengan sedikit ketidakpuasan, dan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Patriark menatapnya. Dia berhenti di sana, dan kemudian dia bersandar di kursinya dan menghela nafas pelan. Sepertinya tetua ketiga tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, apakah ada hal lain? Kata Patriark. Masahiko tampaknya mengabaikan diskusi itu seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia berpikir dalam hati, Masayoshi, penatua kedua, terkutuk itu, apakah dia masih menyimpan dendam padaku karena aku sering menggertaknya ketika dia masih kecil? Sudah 40 tahun sialan. Petik 2. Sebuah suara pemuda tiba-tiba naik dan berkata, "Patriark, izinkan saya untuk bergabung dengan tim pengawal. Keamanan Putri Mito harus paling banyak." Petik 2. Orang ini adalah Uzumaki Hakubo. Masahiko melihatnya sebagai seorang pria dengan aura heroik. Meski baru berusia 20 tahun, Masahiko menganggap dirinya sudah sekuat para elit klan. Karena Patriark hanya memiliki 1 anak perempuan, semua orang biasa bercanda bahwa Hakubo akan menikahi Mito dan menjadi Patriark berikutnya. Tidak perlu untuk itu menaruh kepercayaanmu pada paman. Meskipun kamu kuat, hal-hal semacam ini membutuhkan lebih banyak pengalaman daripada kekuatan saja. Patriark menolak. Patriark, jangan terlalu keras padanya. Anak laki-laki besar di sini sepertinya berpikir bahwa aku sudah tumbuh lebih tua dan lebih lemah. Ya, dia tidak sepenuhnya salah. Kata Masahiko. Setelah mengatakan itu, suasananya mereda, dan semua orang tersenyum, beberapa bahkan tertawa samar. Pintu aula pertemuan tiba-tiba terbuka, dan seorang penjaga masuk ke dalam dan berkata, "Patriark, tim pengawal telah tiba." Petik 2. Apa, ini lebih cepat dari yang kami harapkan. Semua orang berkumpul di sekitarku. Patriark memerintahkan. Majelis berkumpul dan pergi melalui pintu. Sudah ada sekelompok orang yang menunggu di luar. Ada 3 komandan Jonin dan hampir 8 Jonin elit. Tidak ada keraguan tentang itu, mereka adalah tim pengawal Senju. Sudah lama sejak saya menonton anime. Apakah dunia ini juga memiliki kursi sedan? Dan kursi sedan itu diusung oleh 4 Jonin biasa. Ini benar-benar meningkatkan kepercayaan diri saya. Masahiko bergumam.
Apakah ada yang salah, Paman? Tidak apa-apa. Petik 2. Kemudian seorang anak laki-laki yang mungkin berusia remaja keluar dari kursi sedan. Dia memiliki 3 tanda merah di wajahnya dengan pola yang berbeda dari klan Senju. Ini benar-benar luar biasa, akhirnya aku harus melihatmu, Hokage kedua. Tubuh Masahiko menjadi lumpuh karena kegembiraan. Patriark terus mengingatkannya untuk tidak mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepada Tobirama, mungkin sebagai tindakan pencegahan, karena dia selalu menggumamkan hal-hal yang tampak aneh di dunia ini. Tetap saja, dia melakukannya sejak detik pertama, yang membuat Patriark menatapnya. Jangan khawatir, jauh di lubuk hatinya, dia tidak keberatan aku memanggilnya seperti itu. Bagaimanapun, ini adalah perjalanan yang panjang, datang dan duduk sebentar. Petik 2. Tobirama menjawab, itu tidak masalah. Ketika kakak perempuan sudah siap, kami akan pergi. Kami harus mencapai kediaman kami sebelum gelap untuk upacara pernikahan. Petik 2. Dia tiba-tiba sopan. Masahiko, yang sekarang dalam keadaan setengah tidak sadar, mengatakan itu tanpa sadar kepada orang di depannya, dan semua orang bisa mendengarnya. Tobirama terlihat bingung tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya, karena Masahiko terlihat seperti orang tua. Sang Patriark memandang salah satu pengawalnya dan berkata, cepat, rawat sang putri, suruh dia keluar, dan bantu dengan barang bawaannya. Patriark berjalan mendekati Tobirama dan berkata, selamat datang yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada anggota terkenal dari klan kami, Uzumaki Masahiko. Dia akan membantu tim Anda mengurus mito kami. Petik 2. Dalam keadaan setengah menyilaukan, Masahiko berpikir, ini benar-benar dia. Lalu dia berkata, tetua dan sesepuh, Anda tidak perlu khawatir. Kami dikawal oleh 3 komandan Jonin, dan 8 Jonin elit dan tentu saja saya. Yakinlah keamanan perjalanan ini terjamin. Petik 2. Aku tidak khawatir tentang keselamatanmu. Ini anak perempuanku. Kau hanya pergi dengannya karena aku tidak bisa. Aku akan menunggumu kembali dan memberitahuku secara detail tentang semua yang terjadi. Saya sangat ingin berada di sana sebagai ayahnya. Ini pernikahan putriku. Patriark segera menjawab. Lalu kenapa kamu tidak pergi dan biarkan yang lain menanganinya? Masahiko akhirnya terbangun dari mimpinya dan berhenti sebelum mengatakannya. Mito akhirnya datang dengan pendamping 2 kunoichi. Dia berjalan dengan anggun menuju Patriark, dan kemudian membungkuk padanya, lalu membungkuk kepada para tetua, mengangguk lembut ke Misa, dan kemudian duduk di dalam kursi sedan. Semuanya beres kalau begitu, kita pergi kalau begitu. Patriark, sesepuh. Tobirama mengatakan itu lalu membungkuk hormat kepada mereka. Baca bab terbaru di novel ringan only. Yah, hati-hati kalau begitu. Paman, tolong jaga mito kecilku. Kata Patriark. Jangan khawatir, Patriark. Aku akan menjaganya sebaik mungkin. Senyum Masahiko dengan sentuhan hati yang tulus terlihat dari matanya. Ayo pergi, waktu berlalu saat tim berangkat dari kediaman Uzumaki. Dengan demikian Masahiko memulai perjalanan barunya.